Shalom. Mari kembali bersama kita melihat Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang ke-19 mulai. Injil Yohanes pasal pertama ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Kita berhenti sampai sini dulu. Ini adalah sebuah cerita kejadian nyata yang sepertinya hal yang biasa saja. Tetapi kalau kita mau perhatikan lebih dalam lagi, maka kita akan mengerti bahwa cerita ini banyak dialami oleh kebanyakan orang, ya, yang intinya kita melihat bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku padahal bukan siapa dia sebenarnya, mengaku sebagai orang lain. Nah, pertanyaan ini sepertinya mudah dijawab ketika orang-orang Yahudi datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Siapakah engkau? Siapakah engkau?" Ya. Dan Yohanes menjawab, dikatakan ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Ini tidak mudah loh. Karena pada waktu itu Yohanes Pembaptis begitu terkenalnya. Di dalam Injil Matius dikatakan seluruh orang Yudea itu berbondong-bondong datang kepada Yohanes Pembaptis. Bahkan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang berdosa, tentara-tentara ingin dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan pasti tersebar berita pertanyaan-pertanyaan di antara mereka, apakah ini Mesias? Begitu terkenalnya, begitu berwibawanya, begitu banyaknya pengikutnya. Apakah ini Mesias? Nah, dalam keadaan seperti itu, beberapa orang datang dan bertanya, "Siapakah engkau?" Anda bisa membayangkan berandai-andai seandainya diri kita Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Tidak mudah loh mengatakan ketika orang sudah menyangka engkau adalah Mesias. Dan kemudian Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku bukan Mesias." Padahal kebanyakan kita ingin diakui sebagai orang di mana posisi kita melebihi apa yang kita sebenarnya, kedudukan kita sebenarnya. Ya. Bahwa kita senang dihargai, kita senang untuk dihormati, melebihi siapa kita yang sebenarnya. Ya. Kalau saya perhatikan pelayanan, ada orang-orang yang saya katakan hanya berkarunia nubuat, tetapi ngakunya sebagai nabi. Ya. Banyak hal seperti ini. Ya. Baru ada orang yang minta, "Pak, bisa saya dimentori?" Kemudian mereka buat kartu nama rasul, apostel. Ya. Artinya lihat di sini bahwa banyak orang ingin diakui melebihi siapa dia sebenarnya. Dan ini berbicara tentang kesombongan, berbicara tentang dusta.
Bukankah kedua dosa ini adalah dosa yang paling dibenci oleh Tuhan? Aku benci kesombongan, kata Tuhan. Kemudian dusta adalah bapak segala dusta adalah iblis. Bahwa ketika kita mengaku melebihi siapa kita yang sebenarnya, ingat ada kesombongan, ada dusta di sana. Ya. Dan ini banyak kita temui. Banyak kita temui di sekitar kita, bahkan di gereja-gereja, bahkan di kalangan pendeta. Ya. Ketika saya bersama tim saya dan satu teman saya menyampaikan khotbah dan berkata, dia bersaksi, saya ingin dulu itu berdoa kepada Tuhan supaya mobil saya diganti. Enggak mulu-mulu. Pokoknya baru walaupun jendelanya itu puteran, kan dulu masih Isuzu Panther itu terkenal. Ya. Tetapi ternyata Tuhan kasih yang pencet dan naik. Ya. Dan kemudian saya ketika dia turun dari khotbah, saya katakan begini. Itu kan bukan kamu, itu kan mobilnya. Mobilnya mertuamu. Kan enggak boleh seharusnya kamu seperti itu. Enggak masalah. Kita pakai gaya seperti itu supaya iman orang-orang dibangkitkan. Dia bilang. Lihat di sini bahwa bahkan kesaksian pun bisa bohong loh. Kalau Anda peka, oleh karena itu saya selalu mengatakan, ayo belajar mengenal Tuhan supaya ketika engkau melihat orang di sekitarmu, engkau bisa kenal hatinya. Ya. Ketika kita bisa kenal peka akan Tuhan, Anda akan kenal hati orang. Ya. Sehingga Anda bisa membedakan. Nah bahkan dalam mendengar khotbah pun Anda harus peka. Ada khotbah-khotbah yang terlalu sensasional kesaksiannya, tidak masuk akal. Pak, itu kan mujizat. Iya, tetapi perhatikan, Anda bisa tangkap itu dibesar-besarkan atau tidak. Ya. Beberapa pendeta mempunyai khotbah kesaksian yang sama. Anda mungkin pernah dengar tentang seorang pembantu yang minta pasangan jodoh, ya. Kemudian minta orang barat, orang kaya, dan kemudian dapat. Loh itu beberapa pendeta mempunyai kesaksian yang sama dan kesaksiannya itu adalah miliknya dia. Artinya seandainya orang itu mengatakan, saya mendengar kesaksian seperti ini, betapa luar biasanya Tuhan. Ya, tidak masalah. Tetapi ini diakui pengalaman pendeta tersebut, ya, sehingga kita lihat bahwa bahkan kesaksian pun bisa dibuat bohong. Artinya di akhir zaman, ingat, kejujuran itu sukar loh kita temui. Sederhana kejujuran, iya. Sederhana. Mungkin tidak akan menjadikan engkau orang hebat. Tetapi Tuhan tertarik kepadamu ketika engkau jujur. Berapa banyak kita ketika berbicara mungkin menyembunyikan sesuatu, tidak diungkapkan sebenarnya. Ya, tidak diungkapkan semuanya. Beberapa di antara bahkan di antara kita mungkin melebih-lebihkan. Beberapa di antara kita jelas berbohong, tetapi kemudian berusaha menghibur hati nuraninya yang menuduh kamu tadi bohong. Alah, semua orang kan juga melakukannya. Toh tidak ada yang dirugikan. Sidang jemaat, memang mungkin tidak ada yang dirugikan. Tetapi itu berpengaruh pada hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya, kenapa ya? Dulu aku menggebu-gebu, sekarang kok enggak? Ingin kembali, tapi enggak bisa. Kenapa? Karena kita enggak tahu dari mana salahnya. Dari mana salahnya. Sehingga semua kesalahan yang tidak diakui itu tidak akan memperbaiki keadaan kita. Bayangkan punya mobil atau punya sepeda motor, punya apa saja, ada kerusakan. Tetapi kerusakannya itu Anda ketahui di mana kerusakannya. Maka Anda tetap akan berjalan dengan kelemahan-kelemahan dari barang Anda itu. Dan inilah yang banyak terjadi di dalam kekristenan.
Kita sering hanya ketika berdoa, Tuhan ampuni semua dosa saya, dosa yang tidak aku sadari, dosa yang aku sadari. Nah, orang penuh Roh Kudus kok tidak sadar berbuat dosa. Ya. Orang sudah lahir kok melakukan dosa yang disadari, kan kurang ajar. Ya. Hati-hati dengan kehidupan kita yuk, hati-hati ya. Lihat di sini. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam. Diutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Siapakah engkau? Kita senang kalau punya jabatan. Ya. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Wow. Jawaban ini sangat luar biasa karena Yohanes menjawab, aku bukan Mesias. Berarti ada yang bertanya, ada yang berpikir bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Anda bisa bayangkan betapa sukarnya untuk ini loh, anggapan orang sudah seperti ini, tetapi kita mengaku di bawahnya. Oleh karena itu, Yohanes disebut nabi yang terbesar. Ini berbicara tentang kebesaran hati. Ini berbicara tentang kerendahan hati. Ya. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Seseorang menelpon saya dan kemudian dia minta doa dan dia berkata, nah, Pak Yusa kok tahu semua ya, padahal kita belum pernah ketemu. Saya katakan, ya Tuhan yang tunjukkan. Pak Yusa ayo dong kita mau minta pelayanan Zoom. Dan saya katakan enggak lah Bu, saya enggak biasa. Saya pun juga diundang kok sama seorang hamba Tuhan, saya sebutkan. Loh Pak Yusa bisa diundang dengan orang ini, pendeta ini, berarti terkenal. Sepertinya saya jawab, sepertinya lumayan terkenal Bu. Dan dia ketawa. Ya, dia ketawa. Ya. Saya katakan sepertinya lumayan terkenal. Ya. Oh, saya satu saat saya ingin ke gerejanya Pak Yusa lah, dia bilang. Ya silahkan main-main, saya bilang. Dan ini loh bahwa apa sih susahnya untuk merendahkan diri dan menjadi orang yang tidak terkenal? Ya. Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan, ayo dong saya diperkenalkan, ayo dong saya. Untuk apa? Kalau memang belum waktunya. Jangan dipaksakan. Saya ingat dulu kita punya pengerja yang pintar main biola itu ya. Dan kesalahan kita adalah kesalahan saya secara pribadi. Dia belum berubah, saya masukkan ke sekolah Alkitab. Dan ketika hatinya belum siap masuk sekolah Alkitab, dia sekolah Alkitab dan hatinya menjadi sombong, bahkan merasa lebih hebat, lebih pintar dari saya. Sehingga ketika saya katakan sudah jam 11, jam 12 tidak bangun dari tidurnya, saya bangun, wah dia marah. Dia marah. Dan kemudian dipindah dari pastori. Perhatikan di sini bahwa ketika hati kita tidak siap untuk menerima satu jabatan, satu otoritas yang tinggi, dan kau memaksakan untuk menerimanya, engkau akan menjadi semakin rusak. Ingat Alkitab katakan, jangan cepat-cepat memberi jabatan kepada orang yang baru bertobat. Apakah ini salah satu penyebab dari gereja bahkan mega church sekalipun kemudian kehilangan kuasa? Karena hatinya tidak siap untuk menampung kemuliaan Tuhan. Hatinya menjadi semakin rusak. Ya. Mari kita kembali lihat, aku bukan Mesias. Bisakah kita mengaku siapa kita sebenarnya kepada setiap orang, kepada Tuhan bahkan.
Berapa banyak orang berpenampilan melebihi dari keuangannya? Bukankah itu membodohi orang lain, membohongi orang lain? Berpenampilan melebihi keuangannya. Itu kan ingin minta diakui lebih daripada dia sebenarnya. Ya. Jadi kalau hanya kekuatannya makan di warteg, enggak usah di restoran besar. Ya. Enggak usah main gesek. Ya. Apa sih susahnya makan nasi pecel? Ya kan? Kalau kurang enak tinggal minumnya yang banyak. Ya, telan aja. Ya. Apa sih susahnya? Ya. Saya bahkan ditertawai, saya kalau ke Surabaya ada teman saya selalu ngajak, "Pastor mau makan di mana?" Terserah, tidak ada makanan terserah. Mau makanan Itali, Vietnam, Jepang. Saya katakan, pokok ada nasi goreng lah. Loh, kok nasi goreng terus? Di mana-mana selalu tanya nasi goreng. Loh, orang memang suka nasi goreng. Saya kalau makan itu ikan yang mentah itu, walaupun keras-keras itu ya, Jepang itu. Pikiran saya ini tidak bisa nangkap. Ini mentah, tetap katanya enak ini pastor. Ini mentah, pikiran saya tetap mentah. Ya. Tapi kalau sudah nasi goreng, sudahlah 10 ribuan tambah telur gitu kan. Ya kan? Loh, apakah itu akan mempengaruhi pengurapan saya? Kan hanya pandangan orang aja, kan tidak masalah kan? Yang penting Tuhan senang kan? Ya. Saya ingat saya melayani di Ungaran. Belum terkenal waktu itu. Iya. Saya salaman, saya dijadwalkan sama seorang dokter di gereja itu. Dan kemudian saya disalami. Saya salaman ke pendetanya, tahu pendetanya. Pendetanya pura-pura tidak tahu loh. Tidak diajak ngomong, tidak disediakan air minum. Ya. Pura-pura sibuk ngatur sound system. Padahal juga tidak tahu sound system. Ya. Tapi ketika saya melayani kemudian selesai firman, saya katakan ayo berdiri semua, ada hadirat Tuhan. Dan saya tidak berdoa, tiba-tiba puk. 95% itu jatuh semua. Dan selesai itu, Pak Yusa jangan lupa gereja kami ya. Setiap ke Semarang, ke Ungaran, datang gereja kami. Kapanpun Pak Yusa datang. Loh, sidang jemaat, lihat di sini. Bahwa tidak perlu memperkenalkan diri. Tidak perlu bingung dengan pendapat orang. Ya, tidak perlu bingung bahwa yang penting Tuhan berkenan. Waktu akan memunculkan kebenaran. Ya. Ayo kita lihat lagi. Lalu mereka bertanya kepadanya ayat 21. Kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan Yohanes menjawab, bukan. Dari Mesias sekarang ke Elia. Ya, nabi yang terbesar Elia. Dan jawabannya tetap bukan. Berarti kan lebih turun lagi. Dari Mesias bukan, Elia bukan, kemudian turun lagi. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Secara sederhananya, aku bukan siapa-siapa. Bisakah kita seperti itu? Aku bukan siapa-siapa. Saya kalau di Solo disediakan hotel yang bagus sekali. Hotel yang mahal. Dan kemudian saya ketika mau datang lagi saya katakan, saya kasih hotel yang lebih sederhana lah, yang penting bersih, ada AC-nya, jangan terlalu mahal. Oh iya Pak, siap. Yakin ini? Oh yakin. Loh, orang saya datang sampai Solo sekitar jam 6. Jam 6 sudah ada yang konseling. Jam 7 diajak makan. Sampai jam 10, jam 11 ngomong-ngomong makan. Kemudian tidur. Ya, tidur. Jam 6 pagi sarapan karena setengah 7 sudah dijemput untuk khotbah.
Jam 10 juga khotbah, jam 5 khotbah. Untuk apa hotel mahal? Kan sama-sama merem kan, bangun. Tidak dinikmati, iya kalau saya tidak mau keluar, tidak mau pelayanan, silakan kasih hotel mahal. Dan Anda tahu bahwa bahkan ada pendeta-pendeta dikasih hotel sederhana, pindah sendiri, tapi yang suruh bayar gereja yang undang. Lihat di sini. Ada apa? Minta pengakuan. Seseorang yang kenal Tuhan akan merasa nyaman dengan keadaannya sekarang dimanapun kita berada. Akan merasa nyaman. Bahkan seseorang yang bersama Tuhan dan tahu bahwa Tuhan bersamanya, kan hati-hati kan pasti dengan tindakan dan perkataannya. Ketika kita sadar kehadiran Tuhan, kita akan berhati-hati kok. Ya. Bagi Yohanes Pembaptis tidak masalah posisinya direndahkan. Dari Mesias, bukan. Elia, bukan. Nabi yang akan datang, bukan. Oh, ini kan semakin rendah. Tidak masalah. Ini membuktikan bahwa otoritas kuasa yang Yohanes miliki itu semakin besar. Ingat Filipi pasal 2, Yesus yang adalah Allah menanggalkan atribut kealahannya. Dia menjadi manusia, bukan hanya menjadi manusia, dia juga menjadi hamba, bukan hanya menjadi hamba, dia mati di atas kayu salib sebagai orang berdosa. Terus direndahkan, kemudian ada ayat yang mengatakan, sebab itu Allah memberikan nama di atas segala nama. Kenapa? Karena dia sudah direndahkan. Sekarang dia ditinggikan. Itulah perjalanan iman kita seharusnya. Anda mau ditinggikan, biarlah kita merendahkan diri. Kenapa orang gampang tersinggung? Sombong. Kenapa kalau tidak dihargai kemudian marah, tersinggung, pindah gereja? Kenapa? Sombong, minta dihargai. Lihat jawaban Yohanes Pembaptis. Bukan. Enak ya? Bukan. Coba Anda. Ya. Nggak tahu ya siapa saya? Lu jangan marah. Gampang pikun. Iya kan? Buktinya nggak tahu ya siapa saya. Loh. Dirinya sendiri nggak tahu. Ya kita lihat. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bisakah kita berkata seperti apa yang firman Tuhan katakan? Ya. Bahkan di sini pun kita banyak yang keliru. Bahwa Alkitab katakan kita adalah anak Allah. Seringkali kita selalu katakan kita orang berdosa. Kita adalah biji mata Allah kata Tuhan. Kita menyebut diri kita cacing dan ulat. Ayo, walaupun Anda merendahkan diri, jangan sampai kita berkata-kata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang terpenting adalah perkataan kita, pengakuan kita sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis mengatakan jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Yesaya, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Itu loh aku. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Perkatakan siapa diri kita seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan kita adalah anak yang dikasihinya, katakan bahwa kita adalah anak Allah yang dikasihi Tuhan. Kalau kita dikatakan orang yang diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi,
Perkatakan itu supaya engkau bertindak sesuai dengan apa yang kau katakan. Ya. Miliki kuasa itu sesuai dengan firman yang dikatakan kepadamu. Tidak mudah. Iya, belajar firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Banyak orang tidak sadar. Saya tanggal 8 diundang oleh seseorang di Surabaya dan istri saya kembali tertawa. Pak Yusa bisa minta tolong, ya Pak, teman saya mau pindah rumah tanggal 15. Saya nasihati supaya sebelum ditempati, undang Pak Yusa aja untuk membersihkan rumah yang akan ditempati. Dan saya jawab, tidak ada pendeta. Ibadah di mana? Kok resikonya mempunyai ibadah di gereja besar? Itu repot. Mengundang gembalanya untuk doakan rumah yang kecil. Anggaplah kecil ya dibandingkan pendetanya yang besar. Kan repot. Kira-kira mau atau enggak? Mau ngasih berapa? Ya kan? Ya. Untungnya yang undang saya tidak pernah tanya. Mau ngasih berapa ya Pak Yusa kira-kira? Ya. Tetapi lebih daripada itu pertanyaannya adalah, sungguh-sungguhkah pendetanya, gembalanya mempunyai kuasa? Karena ini masalah berhadapan langsung dengan setan. Ya. Untuk memberi komentar, ya, mau pertandingan karate, tinju, sepak bola itu gampang. Tapi untuk berhadapan langsung dengan pemain itu sukar. Memberi komentar tentang setan gampang. Berhadapan langsung dengan setan, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, jadi mari kita lihat kembali bahwa ayo pelajari firman Tuhan. Sadari siapa kita sesuai dengan firman yang dikatakan tentang kita. Dan kita harus mendeklarasikan. Percaya, akui itu, akui itu. Seringkali pengakuan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pak, tapi saya kan memang sakit. Tapi firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Ya. Pak, saya tidak punya uang. Tapi kan Allahku, firman Tuhan katakan, akan mencukupi engkau. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tidak mudah? Iya, memang butuh disiplin. Untuk mempelajari firman, percaya firman, mengakui firman, mengalami firman. Butuh disiplin. Butuh disiplin. Ya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, mengapakah engkau membaptis? Jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang. Ya. Bahwa orang-orang bertanya seperti ini. Mengapa engkau membaptis? Itu kan pekerjaan besar. Itu pekerjaan orang-orang besar. Sidang jemaat. Saya percaya bahwa musim yang baru sudah mulai. Tuhan akan pakai orang-orang yang tidak dan belum diakui. Tuhan akan pakai untuk melakukan hal-hal yang besar. Kalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, bukan Nabi yang akan datang. Kenapa engkau melakukan hal yang sebesar ini? Membaptis orang. Ini hanya pekerjaan orang besar. Sidang jemaat, saya mau menekankan ini. Ketika kita menjaga hati kita rendah hati. Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar kepada kita. Kita akan mengerjakannya. Dan orang akan mengatakan, seharusnya tidak mungkin kau bisa mengerjakannya. Iya, tetapi bukan oleh kuat gagahku memang. Karena roh Tuhan yang bekerja melalui hidupku.
Yohanes kemudian menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sidang jemaat, perhatikan kembali. Kenapa Yohanes melakukan hal-hal yang besar? Karena dia mengenal Yesus. Dia mengenal Yesus. Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Kamu tidak kenal Dia, aku kenal Dia. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Bahwa setiap kita seharusnya berbicara langsung dengan Tuhan. Boleh didoakan? Boleh. Tapi jangan selalu mengandalkan doa-doa hamba Tuhan. Anda harus terus bertumbuh sampai Anda mencari Tuhan sendiri, bertemu dengan Tuhan sendiri. Ya. Aku mengenal Dia yang tidak kamu kenal. Ini loh kuncinya. Yohanes Pembaptis melakukan pekerjaan besar. Aku mengenal Dia yang tidak kamu kenal. Aku mengenal Dia yang tidak kamu kenal. Walaupun kita di sini satu ruangan. Ingat, pengenalan akan Tuhan masing-masing jemaat tidak sama. Bahkan yang satu lebih mengenal Tuhan sebagai penyembuh. Yang satu lebih mengenal Tuhan sebagai Allah yang mencukupi. Yang satu lebih mengenal Tuhan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan. Tetapi lebih daripada itu, seiring dengan berjalannya waktu, kita harus mengenal Tuhan di dalam Kristus secara penuh. Bukan hanya sebagian. Kita harus mengalami Kristus dalam kepenuhannya. Pergunakan waktu-waktu yang ada untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Ya. Pergunakan waktu yang ada. Teman saya di fitness kemarin bertanya pada saya. Dia adalah seorang yang sekolah Al-Quran ya, di Kairo, di Yaman, dan dia bertanya, Om ini hafal semua ayat Alkitab. Dan saya jawab, enggak. Tapi saya tahu ayat ini ada di mana, sehingga bukanya tahu, terus bunyinya apa, tahu. Oh, terus enggak perlu dihafal. Ya dihafal, puji Tuhan. Enggak dihafal, yang penting tahu, saya katakan. Om, jalan-jalan ya Om. Enggak, saya bilang. Saya tidak suka jalan-jalan, saya suka di kamar. Om, kalau Om baca Alkitab itu tiap hari? Oh iya, tiap hari. Saya baca Alkitab, saya doa 2-3 jam. Hah? Dia bilang. Apa Om? Loh iyalah, saya bilang. Iya. Loh kalau saya tiba-tiba diminta untuk mengusir setan, saya tidak ada persiapan bagaimana? Iya juga ya Om ya. Nah, orang Islam ngerti hal seperti itu. Iya juga ya Om. Sidang jemaat, bahwa waktu-waktu kita yang kita pergunakan itu akan menentukan kita itu akan menjadi seperti apa. Ketika kita menggunakan banyak waktu dengan Tuhan, saya mau katakan, dengan siapa dia bergaul dia akan jadi seperti itu kan? Ya, Anda coba Anda punya teman akrab, gaya ngomong Anda atau kebiasaan-kebiasaan Anda akan mengkloning apa yang teman akrab Anda miliki loh. Saya punya teman pendeta itu, dinas sekali. Anda mungkin tahu dulu Pak Musa ya dari Pasirian itu, Lumajang kan dinas. Dia jarang guyonnya itu jarang lah pokoknya dinas.
kumpul dengan saya pelayanan di Lumajang, ngumpul, dia ngantarkan saya juga. Kemudian istrinya katakan begini, kamu ini ngumpul sama Pak Yusa tidak sampai 1 minggu. Gaya ngomongnya, ya dia bilang gaya ngomongnya, gaya guyonnya, kok seperti Pak Yusa. Dulu tidak pernah guyon, sekarang ketawa terus. Nah, lihat di sini bahwa dengan siapa kita bergaul, kita akan jadi seperti itu loh. Ya. Oleh karena itu bergaullah dengan Tuhan. Aku mengenal dia. Aku mengenal dia. Ingat orang yang mengatakan seperti ini, sejak dari kecil dia sudah menyendiri di padang gurun. Dia mencari Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dan dia katakan, aku mengenal dia. Sekalipun Allah itu menyerupai manusia. Dan tidak, saya mau katakan, tidak ada perbedaan dengan manusia pada umumnya. Aku mengenal dia. Sidang jemaat. Bahkan ketika kita mengenal Tuhan, tidak perlu atmosfer yang begitu pekat dengan hadirat kemuliaan Tuhan. Anda bisa motong bunga, Anda bisa nyuci piring, dan Anda bisa menangis. Karena Anda kenal Tuhan. Tidak ada sesuatu yang hebat. Tempat duduk Anda tidak goyang sendiri. Tetapi Anda bisa nangis. Kenapa? Aku kenal dia. Dia bersamaku. Tidak perlu pekerjaan yang spektakuler untuk merasakan, untuk menikmati kehadiran Tuhan. Tanpa pekerjaan pun yang dia demonstrasikan di depan kita. Kita bisa kenal dia. Yohanes Pembaptis. Sebelum Yesus melakukan pekerjaan besar. Dia katakan, aku kenal dia. Yang tidak semua orang bisa ketahui dan kenal. Aku kenal. Wow, ini luar biasa. Luar biasa. Dan ketika Anda mempunyai ketenangan yang seperti ini, kepengenalan akan Tuhan, Anda akan menjadi orang yang tenang. Anda akan menjadi orang yang tenang. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Lanjutkan ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dengan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yang saya mau tekankan kembali, tidak mudah mengakui pribadi yang lain, orang lain lebih hebat dari kita. Kalau kita tidak tahu posisi kita di dalam Tuhan, di dalam firman, kalau hati kita tidak rendah hati, kita tidak akan bisa berkata seperti Yohanes Pembaptis, dialah Mesias. Artinya, kedudukannya yang terhormat Yohanes Pembaptis pada saat itu, dia rela menyerahkannya kepada orang, kepada pribadi yang lebih pantas. Oh, tidak mudah loh, tidak mudah. Bahkan GPPS ini ya, GPPS. Pendetanya walaupun sudah tua, sudah tidak bisa khotbah, tetap aja kalau tidak mati tidak mau diganti oleh orang yang lebih layak. Oh, itu tidak mudah. Bahwa papi almarhum sebelum meninggal dan dia masih sehat, menyerahkan ya tongkat estafetnya kepada saya. Itu mungkin satu-satunya di GPPS. GPPS biasanya walaupun tidak bisa khotbah, tetap aja gembala senior.
Tidak mau diserahkan ya, kepada penerusnya, sekalipun anaknya. Ya. Yohanes Pembaptis, dia lagi di atas. Tidak mudah loh. Dia kata, dia loh Mesias. Kan artinya jangan menghormati saya. Dia loh yang pantas dihormati. Dia loh yang mempunyai kedudukan sebagai Mesias, bukan saya. Artinya kan dia sedang mengalihkan penghormatan orang dari dirinya kepada pribadi yang lain. Wow, itu tidak mudah. Tidak mudah. Kita biasa dihormati, kemudian orang anggaplah kilaf, tidak menghormati, tidak nyapa karena tidak lihat kita. Kita bisa marah kok, kita bisa tersinggung. Tetapi bisa bayangkan posisi kita menjadi posisi di posisi Yohanes Pembaptis. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia loh Mesias. Bukan aku. Dan dijelaskan lagi ayat 30. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan. Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab dia telah ada sebelum aku. Dia Mesias, dia Tuhan. Ya, itu sederhananya kan itu. Dia Tuhan. Karena seorang yang akan datang. Yang telah mendahului aku. Kan Yesus lebih muda secara jasmani. Ya, secara alaminya lebih muda. Kok bisa datang? Lebih dahulu, berarti kan dia Tuhan, sudah ada. Ya. Dan ayat 31, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Awalnya tidak kenal dia sebagai Mesias. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, perhatikan urut-urutannya. Awalnya Yohanes Pembaptis tidak mengenal Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, ya. Tetapi yang Yohanes ketahui, dia tahu siapa dirinya berdasarkan firman Tuhan. Ya. Dia tahu dirinya seperti yang firman Tuhan katakan. Kemudian dia melakukan pekerjaan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu membaptis dengan air. Sementara dia mentaati hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Allah, maka dia mengenal Yesus sebagai Mesias. Tanpa kita taat pada firman Tuhan, kita tidak akan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Orang tidak akan kenal Tuhan, tidak akan tahu doa dan sebesar apa kuasa doa kalau dia tidak berdoa. Orang tidak akan tahu sebesar apa kuasa pengampunan untuk kesehatannya, untuk keuangannya kalau dia tidak mengampuni. Orang tidak akan tahu kuasa tentang perpuluhan kalau orang tersebut tidak pernah memberi perpuluhan. Orang tidak akan pernah tahu kuasa dari tabur tuai kalau orang itu tidak pernah menabur. Ya. Yohanes Pembaptis tanpa dia ada di sungai itu dalam rangka melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Selamanya dia tidak akan kenal Yesus sebagai Mesias. Karena yang Allah mau tunjukkan ada roh Allah berupa merpati di atas seseorang, di atas air itu tidak akan pernah diperlihatkan di bait Allah. Itu hanya akan diperlihatkan ketika Yohanes Pembaptis melakukan kehendak Allah dan ada di sungai itu. Baru di sungai itu Yohanes Pembaptis melihat, wow,
Roh Allah berupa burung merpati ada di atas kepala Yesus. Di sanalah dia kenal. Ketika dia melakukan firman Tuhan, ketika dia taat akan firman Tuhan, di sanalah mata rohaninya terbuka dan dia mengenal Tuhan. Banyak orang menginginkan mata rohani yang terbuka, kepekaan akan Tuhan, tetapi tidak pernah mau mentaati firman Tuhan. Omong kosong itu, omong kosong. Anda mau ditumpang tangan dengan hamba Tuhan yang diurapi, ya. Anda mau membangkitkan Maurice Cerullo almarhum mungkin untuk tumpang tangan. Anda mau tidur di atas kuburannya mungkin. Tidak mungkin, hanya ketika engkau taat. Bukankah saya sudah mengatakan, Tuhan pakai saya. Bukan karena saya hebat, lebih hebat. Tetapi saya peka, artinya begini. Ketika Tuhan suruh ambil tisu untuk diletakkan di tempat sampah, saya mentaatinya. Saya tidak akan mengatakan, alah bukan tugas saya. Kepekaan saya dalam mendengar suara Tuhan dimulai dari hal-hal yang kecil seperti itu. Dan saya mentaatinya. Banyak orang berpikir kita harus melakukan yang orang lain akan tahu. Oh tidak, tidak. Yohanes Pembaptis ada di sungai terus. Dan akhirnya dia melihat Tuhan. Dia kenal Tuhan. Wow. Ayat 34 sebagai ayat terakhir. Dan aku telah melihatnya. Dan memberi kesaksian. Ya inilah anak Allah. Ayo bersaksi bukan menurut pengalaman orangnya. Aku telah melihat Tuhan dan aku bersaksi. Aku sudah mengalami Tuhan, aku mau bersaksi. Tahun ini paling jelek, tutup tahun ini juga tutup tahun paling jelek. Suasana bagus, makanan enak, keakraban enak, tapi tidak ada yang bersaksi. Pertanyaannya, apakah sepanjang tahun 2023 kita tidak melihat Tuhan? Kita tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Alkitab kata, aku telah melihat Tuhan dan aku memberi kesaksian. Wow. Aku melihat Tuhan dan aku memberi kesaksian. Aku mengalami Tuhan dan aku memberi kesaksian. Ya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Tuhan memberkati kita semua. Ayo kita berdoa.